Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan Fisika Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial linear order tinggi. Konsep dasar dari persamaan PDB linear order tinggi adalah dia punya bentuk umum yang ada pangkatnya, ya. Kita bisa lihat di bentuk umum dari PDB linear order tinggi ini, ya. AN, ya, D pangkat NY dx pangkat N ditambah AN min 1, ya, D pangkat N min 1Y dx N dx pangkat N min 1 dan seterusnya, ya, sampai kemudian kalau diangkakan menjadi A2 D kuadrat Y dx kuadrat ditambah A1 dy dx ditambah A0Y sama dengan fx, ya. Jadi bentuk umumnya dia mengandung pangkat, maka ini disebut sebagai PDB linear order tinggi, ya, dengan fx, ya, dengan y sama dengan fx dan a pangkat an adalah sebuah fungsi atau sebuah konstanta, ya. Nah, jika fx sama dengan 0, ya, PDB linear order n yang homogen, ya. Jadi dia disebut sebagai PDB linear order n yang homogen. Tapi jika fx tidak sama dengan 0, ya, dia termasuk ke dalam PDB linear order n yang tak homogen, ya. Nah, bentuk lain dari PDB linear order tinggi, ya, kalau kita misalkan ubah, ya, d dx menjadi d besar, ya, atau d sama dengan d dx, maka kita bisa tuliskan menjadi an d pangkat n y, ya, an min 1 d pangkat n min 1 y dan seterusnya, ya, sampai a2 d kuadrat y ditambah a1 d y ditambah a0 y sama dengan fx, ya. Jadi ini bentuk dari persamaan PDB linear order tinggi, ya. Oke, contoh misalkan A, ya, d kuadrat y ditambah 3dy min 4y sama dengan 0, ya. Atau yang kemudian contoh yang kedua yang B, d pangkat 4y dx pangkat 4 min y sama dengan 0, ya. Nah, dua soal contoh ini kita diminta untuk menuliskan PDB dalam bentuk perkalian diferensial operatornya, ya. Bagaimana caranya? Oke, pertama untuk yang soal yang pertama dulu, misalkan d kuadrat y ditambah 3dy min 4y sama dengan 0. Nah, ini sama, ya, kalau kita ingat dengan metode pemisahan akar-akarnya, ya. Nah, kita bisa tuliskan menjadi d kuadrat ditambah 3d min 4, ya, dalam kurung dikali y, ya. Jadi y-nya dikeluarkan, ya. Kemudian ini, ya, kan ini adalah faktor dari perkalian d min 4 ditambah d plus 1, ya. Jadi coba kalian ingat-ingat lagi, ya, ini asalnya dari mana. Nah, ini berasal dari perkalian ini, ya. Karena kalau kita kalikan ini akan menghasilkan ini, ya, sehingga diperoleh bentuk dari perkalian diferensial operatornya adalah d min 4 dikali, ya, d tambah 1 dikali y sama dengan 0, ya. Oke, cukup mudah, ya. Kemudian yang B misalkan d pangkat 4y dx pangkat 4 min y sama dengan 0. Oke, pertama-tama seperti yang kita ketahui bahwa d itu kita bisa ganti dengan d dx, ya, atau d dx itu adalah d, ya, maka kita bisa tuliskan menjadi d pangkat 4 min 1 dikali y sama dengan 0, ya. Ini kalau kita uraikan lagi menjadi d kuadrat ditambah 1 dikali d kuadrat min 1 y, ya. Ini masih bentuk pangkat. Kita uraikan kembali menjadi d tambah 1 dikali d kurang 1 dikali d tambah 1 dikali d kurang 1 dikali y sama dengan 0, ya. Jadi ini kalau kita tuliskan PDB dalam bentuk perkalian diferensial operatornya menjadi seperti ini, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya, ada PDB linear order 2 koefisien konstan yang homogen. Tadi dikatakan bahwa kalau homogen itu sama dengan 0, ya. Oke, ya, bentuk umumnya seperti ini, ya. Jadi bentuknya sama dengan PDB linear order tinggi, ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di konsep awal, tapi ini sama dengan 0. Maka kalau sama dengan 0 adalah koefisien konstan yang homogen, ya. Maka sama dengan pemecahan PDB yang lain,
ya kita mencari solusinya ya. Nah, solusinya adalah YH. H ini menandakan bahwa solusi untuk PDB homogen ya, YH sama dengan C1E pangkat M1X ya, ditambah C2E pangkat M2X, ditambah C3E tambah pangkat M3X, dan seterusnya. Oke, ini solusinya. Nah, M itu apa? M adalah akar dari karakteristiknya. Jadi akar-akar dari PDB koefisien order tingginya ya. Oke, contoh, tentukan solusi dari D kuadrat Y dx kuadrat min 5dy dx ditambah 6y sama dengan 0 ya. Oke, penyelesaiannya pertama kita ubah dulu ya dalam bentuk D besar ya, karena untuk memudahkan sebenarnya ya. Kalau kita tuliskan lagi menjadi D kuadrat Y min 5yd y ditambah 6y, baru kemudian kita cari perkalian operatornya ya. D kuadrat min 5D ditambah 6 dalam kurung dikali Y. Nah, ini adalah perkalian dari D min 3 dikali D min 2 ya. Nah, perkalian operator ini kita bisa tuliskan ya, diperoleh persamaan karakteristik ya. Nah, sehingga diperoleh persamaan karakteristik Fm sama dengan 0 ya tadi ya. Seperti yang diungkapkan di awal bahwa kalau homogen Fm-nya sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan ya M min 3 ya dikali M min 2 sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini adalah akar karakteristiknya ya. Sehingga kita bisa dapatkan akar-akarnya yaitu M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 2 ya. Sehingga kita masukkan ke solusi ya. Solusi umumnya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita ganti menjadi M-nya diganti menjadi akar-akar karakteristiknya, sehingga Y homogen sama dengan C1E 3X tambah C2E 2X ya. Nah, jadi ini contoh dari solusi persamaan order tinggi yang homogen ya, PDB linear order tinggi yang homogen. Oke. Masih di PDB linear order 2 koefisien konstan yang homogen ya. Nah, misalkan ada bentuk lain ya dari PDB linear order 2 koefisien konstan yang homogen ya, bentuknya seperti ini. A D kuadrat ditambah B D ditambah C sama dengan ditambah C dalam kurung ya dikali Y sama dengan 0 ya. Dengan A B C adalah konstanta ya. Maka kita bisa mencari persamaan karakteristiknya menjadi F dalam kurung M sama dengan AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari M1, M2-nya, ya jika kita menemukan bentuk PDB koefisien konstan yang homogen, ya, jika menemukan bentuk seperti ini, maka untuk mencari akar karakteristiknya kita bisa menggunakan bantuan rumus ABC, ya. Nah, mungkin masih ingat lah ya, yang kita pernah hafalkan dulu ketika SMA ya. M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi tidak bisa kita cari dengan persamaan akar-akar biasa, tapi kita bisa mencarinya dengan rumus ABC ya. Oke. Nah, ada 3 kemungkinan ya akar karakteristik yang muncul jika kita menggunakan rumus tadi ya. Oke, kemungkinan pertama misalkan jika B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan lebih besar dari 0 ya, maka akan diperoleh 2 akar karakteristik bilangan real yang besarnya berbeda ya, dimana M1 tidak sama dengan M2. Oke lah ya, pasti beda ya, tidak sama itu. Maka solusi PDB-nya menjadi Y sama dengan AE M1X tambah BE M2X ya. Kemungkinan kedua, ya, jika B kuadrat min 4AC sama dengan 0, ya, jika akar-akar karakteristiknya, ya, maka akar-akar karakteristiknya, ya, dia akan sama besar, ya, M1 sama dengan M2 sama dengan M, ya, sehingga solusinya menjadi Y sama dengan A ditambah BX, ya, dikali E pangkat MX, ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah jika B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Ya, maka diperoleh 2 akar karakteristik yang berbeda dengan 2 kemungkinan sebelumnya, yaitu dia akan menghasilkan bilangan kompleks ya. M12 ya sama dengan
alfa plus minus I beta ya, dengan alfa dan beta adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner yang besarnya akar min 1 ya. Maka solusinya menjadi Y sama dengan E pangkat min alfa X ya dalam kurung A cos beta X ditambah B sin beta X ya. Oke, A dan B itu apa? A dan B itu adalah konstanta yang sembarang ya, konstanta lah katakan. Oke ya, jadi ada 3 kemungkinan ya apabila kita menggunakan menemukan persamaan rumus ABC ya, atau mencari akar-akar dari rumus ABC tadi. Oke, baik, untuk memahamkan kalian lebih lanjut ya, saya punya 3 tugas ya, 3 soal ya untuk kalian kerjakan ya di rumah tetap. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.